Garcu Plusers di film di sini. Nah, jadi di video ini Ane akan bahas tuntas siapakah pengkhianat di pihak aliansi Wano Kuni. Jadi video ini Ane akan bahas satu persatu kemungkinan siapa yang paling cocok untuk menjadi pengkhianat. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Lomi langsung muncul di HP kalian. Nah, pastikan kalian menonton video ini sampai habis agar tidak ada informasi yang miss, karena Ane akan bahasnya dengan cukup lengkap. Jadi video ini Ane akan menjelaskan dengan sangat simpel dan mudah mengenai kemungkinan siapa pengkhianat di kubu aliansi ini. Jadi pertama-tama mari kita urutkan dari tiap karakter yang berpotensi menjadi pengkhianat. Nah, yang pertama yaitu Kinemon. Menurut Ane sudah sangat jelas bahwa Kinemon tidak mungkin menjadi seorang pengkhianat. Dia dapat dikatakan ketua dari para Scabards, seorang yang paling dipercaya oleh Oden dan keluarganya. Dimana kita melihat banyak sekali screen time Kinemon ini pada saat dia flashback dan pada saat recent time. Dia pula yang selalu bersama Momonosuke sepanjang waktu untuk mencari aliansi. Jika dia adalah seorang pengkhianatnya, dia dapat dengan mudah mengkhianati Momonosuke dari awal dan kapanpun dia mau. Dan kita pun tahu, dia dengan sekuat tenaga mencari sekutu untuk melawan Kaido. Lalu yang kedua yaitu Kawamatsu. Pada dasarnya, Kawamatsu ini cukup mirip dengan Kinemon. Dia memiliki waktu yang sangat lama bersama dengan Hiyori dan melindunginya sampai seperti itu. Jika dia seorang pengkhianat, dia dapat dengan mudah membunuh Hiyori juga. Bahkan setelah ditangkap pun, dia tidak memberitahu Kaido dan orang-orangnya bahwa Hiyori masih hidup. Serta dia ditangkap 13 tahun yang lalu, jadi tepatnya dia tidak akan tahu apa-apa tentang apa yang terjadi saat ini, dan dia baru tahu setelah mereka semua berkumpul, tepatnya setelah Luffy dan Raizo yang lain-lain berkumpul di Udon. Maka Kawamatsu sudah pasti dapat kita coret. Nah, lalu yang selanjutnya Asura Doji. Walaupun awalnya dia bersikap seperti tidak peduli terhadap para aliansi, dan dia pun memiliki waktu untuk menjadi pengkhianat. Namun, jika kita melihat kembali sikap dia yang awalnya memang bandit, hingga akhirnya pertarungan 10 tahun yang lalu, dia begitu mempercayai kata-kata istri tuannya, itu Lady Toki, tentang 20 tahun, dan dia dalam waktu 20 tahun tidak diam saja. Dia bahkan menyiapkan segalanya dalam perang yang dikatakan oleh istri dari masternya ini, itu Kozuki Oden. Serta di chapter terakhir, kita melihat bahwa Asura ditusuk dari belakang, yang kemungkinan itu adalah pengkhianatnya. Jadi kita dapat mencoret juga untuk Asura Doji dari suspek si pengkhianat ini. Lalu yang selanjutnya Inuarashi dan Nekomashi, yaitu para kedua Ming ini. Nah, jadi untuk kedua Ming ini seharusnya sudah cukup jelas bahwa mereka bukanlah pengkhianatnya. Dan dari kejadian di Zou pun sudah terlihat jelas bagaimana mereka rela mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan Raizo. Walaupun mungkin banyak yang bingung bagaimana Jack bisa mendapatkan River Card ke Zou ini, mungkin Anda akan bahasnya di belakang. Jadi untuk Inu dan Nekomamushi ini kemungkinan besar mereka tidak akan menjadi pihak pengkhianat karena Jack sendiri melawan mereka berdua sampai mereka hampir mati. Jadi seharusnya Inuarashi dan Nekomamushi ini sudah terputus hubungan dengan Wano Kuni, tepatnya dengan para Scabards lainnya ketika Oden dieksekusi, karena katanya mereka berdua saling bertarung, saling menyalahkan satu sama lain ketika Oden dieksekusi dan tertangkap oleh Orochi. Walaupun aneh sih belum tahu bagaimana mereka bisa tiba-tiba sampai ke Zou dan akhirnya bermarahan di sana sehingga membuat aturan dua raja. Yang selanjutnya Osuru, atau mungkin istrinya Kinemon. Sejak kemunculannya di chapter terakhir yang hanya menunjukkan dia membuat kertas origami, yang kita pun tahu itu adalah simbol keberuntungan di Jepang untuk membuat kertas origami dengan nama seperti itu. Banyak yang membawa Suru ini ke dalam salah satu pengkhianatnya, walaupun aneh pun tidak mengerti kenapa orang dapat mengira Suru sebagai pengkhianat. Dia bahkan tidak tahu tentang siapa yang dilempar 20 tahun kemudian, juga tidak tahu keberadaan tentang Sunny. Jadi sebenarnya sudah cukup jelas ya untuk Suru ini dia tidak mungkin menjadi seorang pengkhianat. Nah, yang selanjutnya yaitu Shinobu. Shinobu ini cukup populer sebelumnya sebagai salah satu calon pengkhianat di pihak aliansi. Nah, jadi dari chapter terakhir sudah sangat jelas alasan kenapa Shinobu bukanlah pengkhianatnya. Dia bahkan merelakan dirinya melawan pihak Kaido dan Orochi agar bisa bertarung di sisi Oden, tepatnya di sisi keluarga Kozuki. Serta di akhir pun dia berhasil hidup karena perkataan Oden. Jadi dia sudah tidak mempunyai alasan bagi Shinobu untuk menjadi seorang pengkhianat. Dia bahkan rela mengorbankan dirinya untuk bertarung bersama Oden melawan pihak Kaido ini. Nah, selanjutnya yang cukup populer juga menjadi salah seorang calon pengkhianat yaitu Okiku atau Kikunojo. Kiku menjadi topik panas dari penjelasan tentang pengkhianat ini sejak awal.
Tapi kita pun tahu dia mempunyai alibi yang sangat kuat. Anjay, alibi kayak Conan. Kinemon, Raizo, Kanjuro, dan Momo meninggalkan Wano Kuni untuk mencari Pulau Zou, tepatnya untuk mencari aliansi. Namun, dalam perjalanan, kapal mereka sempat karam dan akhirnya terpisah-pisah. Bagaimanapun, Jack berhasil sampai ke Zou dengan jelas menanyakan di mana keberadaan Raizo dan bukan yang lainnya. Dan hanya bertanya di manakah Raizo, seorang samurai atau seorang ninja. Dia tidak bertanya tentang Kinemon dan juga Kanjuro yang lain-lain. Kiku bahkan tidak tahu menahu tentang perahu mereka yang karam hingga akhirnya mereka terpisah-pisah. Dan serta bagaimana hanya Ryu sendirilah yang sampai ke Pulau Zou. Jadi walaupun Kiku mencurigakan karena dia berada di negeri Wano, yang berarti dia bisa mengetahui ke pihak-pihak lain, namun dengan alibi yang sudah terbuat seperti itu, Kiku dapat dicoret dari list pengkhianat. Nah, dari sini selanjutnya dapat dicurigai atau disuspek sebagai calon-calon pengkhianat aliansi dari Oden. Nah, jadi yang pertama yaitu Denjiro. Jadi dalam awal sebelum pertarungan Oden melawan Kaido, kita melihat hanya Denjiro sendirilah yang tersenyum, di mana yang lainnya mereka memasang muka yang sangat serius. Serta dia sama seperti Asura, menghilang setelah Oden pergi berlayar, walaupun dikatakan oleh yang lain untuk mencari uang untuk kebutuhan kastil dan kebutuhan kuri. Jadi dia dapat menjadi pengikut Orochi dalam waktu yang singkat, kurang lebih dari 1 tahun. Serta di chapter terakhir pun, kita melihat bagaimana Asura bisa dibokong dari belakang seperti itu. Membokong seseorang yang sangat hebat seperti Asura Doji. Jadi dari pernyataan tersebut pun mungkin diperlihatkan seperti King yang melakukan hal tersebut. Tapi jika kalian perhatikan lebih baik, lihat King bahkan dia menggunakan sarung tangan berwarna hitam. Dan tangan yang membokong Asura ini, dia berwarna putih dan dia pun memiliki gelang. Ya kita perhatikan lagi, dari semua Scabards atau Nine-Red Scabbard ini hanya Denjiro lah yang memiliki gelang seperti itu. Itu dapat kita jadikan salah satu alasan untuk mensuspek si Denjiro sebagai pengkhianat. Namun tetap Denjiro sendiri dia masih memiliki alibi yang menurut aneh cukup kuat. Kita bahkan belum tahu sampai saat ini keberadaan dia, dan dikatakan semua Scabbard belum mengetahui keberadaannya. Bagaimana bisa dia mengetahui semua hal jika dia sendiri belum diperlihatkan keberadaannya? Serta bagaimana bisa dia mengetahui semua hal tentang aliansi yang bahkan sangat spesifik seperti kapal Sunny, atau mungkin keberadaan Hiyori yang dikatakan masih hidup. Itu sesuatu yang hanya dibicarakan ketika Luffy dan para aliansi ini berkumpul semuanya. Dan Denjiro tidak ada di situ, jadi kemungkinan bahwa Denjiro itu sangatlah kecil. Kecuali mungkin Oda membuat sesuatu yang out of the box hingga akhirnya Denjiro adalah seorang pengkhianat. Selanjutnya yaitu Kanjuro. Banyak orang atau bahkan hampir semuanya merasa curiga dengan Kanjuro ini. Dan memang benar, dia pun dapat dicurigai karena dia memiliki alibi yang paling sedikit. Sini saya akan memberi beberapa poin. Pertama, yaitu Jack mengetahui 2 hal tentang pengkhianat ini. Cara sampai ke Pulau Zou dan fakta bahwa Raizo berada di Pulau Zou ini. Bahkan ada yang mencurigai Ming, bagaimana bisa Ming dicurigai? Bahkan mereka tidak tahu tentang lemparan waktu 20 tahun yang sudah dikatakan sebelumnya. Inu dan Neko tidak mengetahui tentang hal tersebut. Dia mungkin memberikan favor card Inu Arashi atau Neko ini kepada Jack agar bisa sampai ke Pulau Zou. Karena mungkin hanya 3 orang yang mengetahui Raizo berada di Pulau Zou, yaitu Kinemon, Kanjuro, Momonosuke, dan tentu Raizo sendiri. Dia pun dapat dengan mudah membuat binatang-binatang itu untuk mengirimkan surat kepada pihak Orochi dan Kaido. Mungkin mirip dengan Sai yang ada di Naruto. Lalu poin kedua, setelah dia ditangkap oleh Doflamingo, dia hanya bersantai di dalam bawah tanah kan? Dia bahkan tidak dikirim balik ke Kaido atau apapun. Bahkan Kaido yang mengirimkan pasukan besar untuk mencari Raizo di Zou. Tetapi kenapa dia membiarkan Kanjuro bebas di tangan Joker sampai seperti itu? Serta poin ketiga, pertama kali pengkhianat ini dibicarakan ketika rencana aliansi diketahui. Serta yang kedua yaitu lokasi Hiyori dan fakta bahwa Hiyori masih hidup di Ringo pun diketahui. Ini sesuatu yang sebenarnya cukup secret atau cukup rahasia karena tidak banyak yang mengetahui tentang hal tersebut selain karakter yang berkumpul bersama Luffy dan para samurai yang sudah aneh bahas sebelumnya. Lalu di chapter 920, ketika mereka pertama kali dilempar oleh Lady Toki ke masa depan, kita melihat burung-burung aneh di langit di atas Kanjuro. Serta Kanjuro yang terlihat memegang kuasnya seperti itu. Apakah dia langsung setelah dilempar 20 tahun mengirimkan sinyal bahwa
Mereka ini benar-benar masih hidup dan dikirim 20 tahun ke depan untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak Orochi dan Kaido. Yang terakhir yaitu Raizo. Di sini Ane akan memberi beberapa poin penting kenapa dia tidaklah clear setelah insiden dari Zou ini. Mungkin yang pertama yang paling jelas adalah Jack 100% yakin tentang keberadaan Raizo di Pulau Zou ini. Lalu dengan keyakinan bahwa dia tidak mungkin pergi dari sana. Jadi di sini cukup meyakinkan bahwa dia mempunyai pengetahuan dari sumbernya langsung, yaitu Raizo sendiri yang mengatakan hal tersebut kepada Jack. Serta kita pun melihat bagaimana Raizo dikunci segitu hebatnya di ruangan Poneglyph, tepatnya Road Poneglyph. Hypercard pun bisa jadi diberikan sebelum dia pergi mencari aliansi. Karena yang cukup jelas karena dia adalah seorang ninja, dia dapat bergerak dan menghilang dengan sangat cepat. Dapat dengan mudah memberikan informasi-informasi pihak aliansi kepada pihak musuh karena dia sangatlah gesit ya karena dia seorang ninja. Setelah kejadian ketika Luffy ditahan di Udon, kita dapat melihat peran Raizo yang sangatlah minim di sana. Dia bahkan mungkin sengaja tidak dapat mengambil kunci Luffy dan buatnya menunggu lebih lama. Atau dapat kita katakan dia mengulur waktu. Serta akhirnya dia pun salah mengambil kunci yang dibutuhkan. Mungkin dia pun sudah tahu bahwa terdapat anak buah Kaido, yaitu Queen, yang akan sampai ke sana, dan dia sangat yakin bahwa tidak akan bisa mengalahkan Queen ini. Namun ternyata keberuntungan tetap berada di pihak Luffy. Big Mom mengacau di sana, dan karena itulah Luffy diajarkan haki oleh kakek Kyo dan yang lainnya. Nah, jadi dari sedikit analisis Ane, hal yang paling mencurigakan adalah bagaimana Dofla dan pihak Kaido mengetahui tentang hidupnya Kinemon dan Momonosuke. Dimana kita melihat Doflamingo berkali-kali berkata bahwa Momonosuke dan Kinemon the Wildfire atau Kinemon si rubah api masih hidup. Jadi pasti informasi mengenai mereka masih hidup itu telah mereka terima jauh sekali sebelum mereka semua berlayar untuk mencari aliansi. Jadi suspek yang bisa kita ambil untuk mengetahui hal tersebut adalah Kinemon, Kanjuro, Raizo, Momo, dan Kiku, yaitu mereka semua yang dilempar ke 20 tahun ke depan. Namun hanya 4 orang yang akhirnya pergi berlayar untuk mencari aliansi. Dimana Kinemon dan Momonosuke sudah paling aman karena mereka dapat dikatakan sebagai leader dari Strait Kabard ini. Walaupun Denjiro bisa saja menjadi suspek, namun dia masih mempunyai sedikit alibi. Jadi di sini saya tidak bilang bahwa pengkhianatnya akan murni satu orang. Bisa saja ternyata Raizo dan Kanjuro lah pengkhianat sesungguhnya, dimana kita mengetahui peran mereka selama ini yang sangatlah minim dan mereka seperti tidak membantu apa-apa ke pihak aliansi ini. Bahkan Kanjuro dia hanya menjual ikan yang notabene tidak sangat penting untuk dilakukan. Serta screen time yang tidak begitu banyak dibuat oleh Oda terhadap kedua karakter ini, Kanjuro dan Raizo. Walaupun kita sudah tahu Oda membuat atau mengenalkan dua karakter ini di waktu yang sangat lama, yaitu sejak di Dressrosa dan juga di Zou, namun kita masih belum mengetahui begitu banyak tentang mereka. Lain halnya dengan Kinemon, dia muncul pertama dan dia pun masih sering dimunculkan. Jadi mungkin peran atau terdapat kesenjangan di antara mereka bertiga yang Luffy selamatkan di tiap pulau-pulaunya. Jadi itulah menurut Ane pengkhianat di arc Wano Kuni ini, tepatnya pengkhianat di kubu aliansi. Mungkin jika kalian mendapatkan informasi tentang pengkhianatnya dari video Ane, atau kalian sudah mempunyai pendapat kalian tentang pengkhianat ini, langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, like aja video ini jika kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Gue Devi pamit, and I see you guys next time.